Jangan lupa like, share, dan subscribe. Selamat datang di channel Guru Kelas. Kali ini kita masih membahas bab 2 sistem koordinasi, reproduksi, dan homeostatis manusia. Pelajaran IPA kelas 9 kurikulum merdeka. Oke, kali ini kita bahas homeostatis. Apa itu homeostatis? Ya, homeostatis itu adalah proses-proses yang dilakukan oleh tubuh secara otomatis untuk mempertahankan kondisi stabil agar proses di dalam tubuh makhluk hidup berjalan normal. Meskipun terjadi perubahan internal dan eksternal. Jadi ini prosesnya secara otomatis ya, diatur oleh di dalam tubuh kita, yaitu ada oleh organ-organ tubuh kita dan dirangsang oleh hormon. Oke, yang pertama itu ada pengaturan suhu tubuh itu oleh hipotalamus, kemudian pengaturan kadar air di dalam tubuh oleh ginja, dan mekanisme pengaturan produksi hormon adalah beberapa contoh peristiwa homeostatis di dalam tubuh manusia. Mekanisme homeostatis melibatkan reseptor, yaitu yang menerima informasi, kemudian pusat kontrol atau memerintahkan apa yang harus dilakukan, kemudian efektor, merespon untuk merubah lingkungan internal. Yang pertama kita akan bahas tentang pengaturan suhu tubuh atau termoregulasi, kemudian pengaturan kadar cairan tubuh, yang ketiga pengaturan kadar gula tubuh, dan yang keempat itu pengaturan kadar kalsium tubuh. 1. Pengaturan suhu tubuh atau termoregulasi. Hipotalamus melakukan banyak hal, tetapi dua tugas terpentingnya adalah mempertahankan homeostatis dan mengontrol hormon tertentu. Untuk manusia sekitar suhu 30 derajat Celcius. Nah, saat hipotalamus merasakan bahwa kalian terlalu panas, hipotalamus mengirimkan sinyal ke kelenjar keringat untuk membuat kalian berkeringat dan mendinginkan tubuh. Saat hipotalamus merasakan bahwa kalian terlalu kedinginan, hipotalamus mengirimkan sinyal ke otot. Jadi, ingat kalau kepanasan ini akan mengirimkan sinyalnya ke kelenjar keringat, kalau kedinginan ke otot. Ya, sehingga kalian akan menggigil dan menciptakan kehangatan. Nah, dengan mekanisme ini diharapkan suhu tubuh tetap konstan. Hipotalamus juga mempertahankan homeostatis suhu tubuh dengan banyak cara lain seperti dengan mengatur diameter pembuluh darah. Oke, kita lihat ilustrasi pada gambar berikut ini. Ketika suhu tubuh normal ya ini, jadi tubuh ini akan atau harus selalu normal ya. Nah, jika kenaikan suhu ya, kita mengalami kenaikan suhu atau suhu tubuh naik, maka pembuluh darah akan dilatasi atau melebar, menyebabkan panas keluar tubuh bersamaan dengan keluarnya keringat. Oke. Jadi si hipotalamus itu memerintahkan ya, mengirimkan sinyal ke kelenjar keringat untuk mengeluarkan keringat. Nah, saat keringat menguap, panas ya keluar dari tubuh. Kemudian panas dikeluarkan ke lingkungan. Nah, jika suhu tubuh kita itu turun, maka pembuluh darah akan kontriksi atau sedikit menyempit ya, dibantu dengan otot-otot pembuluh darah, sehingga panas akan ditahan. Nah, kelenjar keringat tidak menghasilkan keringat ya, otot berkontraksi menyebabkan menggigil sehingga menghasilkan panas. Kemudian panas dipertahankan. Nah, inilah ilustrasi dari termoregulasi atau pengaturan suhu tubuh. Yang kedua adalah pengaturan kadar cairan tubuh. Pengaturan kadar cairan tubuh ya di dalam tubuh ini merupakan salah satu contoh homeostatis. Jika kita terlalu banyak minum, maka jumlah air di dalam darah menjadi tinggi. Keadaan ini akan merangsang pituitari, mengurangi produksi hormon ADH atau antidiuretik hormon, sehingga reabsorpsi air di ginjal menurun. Akibatnya jumlah air yang masuk ke kantung kemih meningkat dan air yang diserap ke dalam pembuluh darah sedikit, sehingga jumlah air di dalam darah akan menjadi normal kembali. Hal sebaliknya terjadi jika kita sedikit minum. Oke, ini adalah kandungan air ya, kita lihat dulu di bagian tengah. Kandungan air dalam darah normal ya. Setiap manusia itu diatur untuk kandungan airnya itu harus normal ya. Nah, yang pertama, jika kita terlalu banyak minum air, maka kandungan air di dalam darah itu pasti tinggi atau naik ya. Nah, setelah naik, si pituitari ini mengeluarkan sedikit hormon antidiuretik atau ADH. Nah, yang menyebabkan
volume air yang diserap ginjal itu sedikit. Nah, kemudian volume urin encer banyak melewati kandung kemih. Kemudian volume air melewati darah rendah. Nah, sebaliknya kita lihat jika kita ya terlalu banyak berkeringat atau konsumsi garam terlalu banyak juga, itu akan menyebabkan kandungan air dalam darah itu rendah atau turun. Nah, kemudian si pituitari itu mengeluarkan banyak hormon antidiuretik atau ADH yang menyebabkan volume air yang diserap ginjal itu banyak. Nah, kemudian volume urin akan kental sedikit melewati kandung kemih, maka hasilnya akan menghasilkan volume air melewati darah itu tinggi, maka menjadi normal kembali, ya. Nah, seperti itulah pengaturan kadar cairan tubuh. Yang ketiga, pengaturan kadar gula tubuh. Ketika kita banyak mengonsumsi makanan yang mengandung karbohidrat, maka kadar glukosa di dalam darah meningkat. Kadar gula ini akan merangsang pelepasan hormon insulin dari pankreas. Insulin akan meningkatkan permeabilitas membran sel di sel, sehingga glukosa dapat masuk ke dalam sel. Sel-sel menggunakan glukosa sebagai sumber energi dan khusus sel otot, glukosa diubah menjadi glikogen. Selain itu, sel hati akan mengubah glukosa menjadi glikogen. Sebaliknya, jika kadar gula menurun di dalam darah, maka akan merangsang pengeluaran hormon glukagon yang akan mengkonversi glikogen menjadi glukosa. Pengubahan glikogen menjadi glukosa akan meningkatkan konsentrasi kadar gula di dalam darah. Dengan mekanisme seperti ini, maka keseimbangan gula darah terjaga. Oke, jadi yang pertama ini ya, jika gula darah kita meningkat di dalam tubuh, ya, kebanyakan glukosa ini yang diserap tubuh, maka si pankreas ya akan mengeluarkan yang namanya insulin atau pelepasan insulin dari sel-sel pankreas. Kemudian insulin ini akan merangsang si sel-sel untuk mengambil glukosa sebagai sumber energi atau diubah menjadi glikogen. Kemudian si insulin ini juga merangsang hati untuk mengubah glukosa menjadi glikogen juga. Kemudian menjadi lemak dan protein. Nah, setelah itu kemudian sisa-sisa glukosanya ini akan, meskipun tadi sudah diubah menjadi glikogen, tapi masih ada sisa glukosa ya di dalam tubuh. Nah, glukosa ini merupakan glukosa yang normal, yaitu sekitar 9 mg per 100 liter gitu. Jadi untuk kelebihannya itu diubah ya menjadi glikogen. Sedangkan ketika gula darah menurun ini ya, tubuh itu menggunakan glukosa tadi ya, menggunakan glukosa yang telah diubah dari glikogen tadi ya. Maka si pankreas ini akan mengeluarkan hormon glukagon ya. Nah, glukagon ini dikeluarkan dari sel-sel pankreas. Kemudian glukagon ini akan merangsang si hati untuk mengubah glikogen menjadi glukosa. Maka ketika si glikogen diubah menjadi glukosa, maka konsentrasi glukosa di dalam darah akan meningkat, maka akan menjadi normal kembali kadar gula dalam darah kita menjadi 9 mg per 100 liter. Seperti itu. Yang keempat yaitu adalah pengaturan kadar kalsium. Kalsium adalah salah satu ion tubuh yang paling banyak, terutama dikombinasi dengan fosfor untuk membentuk garam mineral dari tulang dan gigi. Menurut Horne 2001, kalsium merupakan salah satu mineral yang berperan penting dalam tubuh manusia. Kalsium berguna untuk membantu proses pembekuan darah, mengaktifkan enzim untuk energi, efek terhadap jaringan saraf, dan mengatur membran sel. Kalsium juga berperan sebagai proses pembentukan tulang dan gigi dan struktur proses biologis dalam tubuh. Menurut Ansar 2018. Selain itu, kalsium juga mengeluarkan efek sedatif pada sel-sel saraf yang mempunyai fungsi intraseluler penting, termasuk pembentukan potensial aksi jantung dan kontraksi otot.
Pengaturan konsentrasi kalsium darah diatur oleh hormon paratiroid dan kalsitonin. Hormon paratiroid dilepaskan oleh kelenjar paratiroid dalam respon terhadap kadar kalsium rendah. Oke, jika kalsium rendah, maka yang bekerja itu adalah hormon paratiroid, ya. Sedangkan ketika kalsium dalam darah itu meningkat, maka yang merangsangnya untuk mengubah itu adalah si hormon kalsitonin. Ya, kelainan pada kelenjar paratiroid akan menyebabkan tubuh kekurangan hormon paratiroid. Hal tersebut menyebabkan kalsium menurun secara drastis dan akan menyebabkan otot rangka berkontraksi secara berlebih. Sebaliknya, jika terjadi peningkatan kadar kalsium, maka hormon kalsitonin dilepaskan oleh kelenjar tiroid, akan menghambat reabsorpsi tulang dan secara perlahan akan menurunkan kadar kalsium dalam darah. Menurut Saifuddin 2012. Oke, ini adalah ilustrasi gambarnya di mana homeostatisnya di kadar kalsium dalam darah itu sekitar 10 mg per 100 ml. Ya. Yang pertama, jika naiknya ada rangsangan nih, naiknya kadar kalsium dalam darah, maka kelenjar tiroid akan memproduksi kalsitonin. Ya, kalsitonin ini akan merangsang ginjal untuk mengurangi penyerapan kalsium atau mengurangi penyerapan Ca2+ atau kalsium di dalam ginjal. Kemudian akan merangsang juga pengendapan kalsium di dalam tulang. Nah, kemudian kadar kalsium dalam darah itu akan menurun ke jumlah standar. Jadi seperti itu. Jadi kelebihannya itu diserap oleh ginjal dan diendapkan di tulang. Sedangkan jika kadar kalsium dalam darah turun, maka ini akan menyebabkan si kelenjar paratiroid, ya, kemudian mengeluarkan paratiroid hormon, itu akan merangsang penyerapan CO2 di ginjal juga dan merangsang untuk tulang itu melepaskan yang namanya kalsium juga, ya. Jadi untuk kalau tulang ini akan dilepas si kalsium tadi yang telah diendapkan. Nah, sedangkan untuk penyerapan di ginjal ini akan mengaktifkan yang namanya vitamin D untuk penyerapan kalsium di usus. Seperti itu. Maka setelah turun, ketika ini si tulang melepas kalsium, maka kadar kalsium di dalam darah juga akan meningkat ke jumlah yang standar. Maka terbentuklah yang namanya homeostatis atau kestabilan kalsium di dalam tubuh kita. Oke, sekian yang dapat disampaikan. Semoga bermanfaat. Sampai jumpa di video yang lainnya.